down. Harun Firmansyah dan Wahid Mamil, Anda lagi. Seakan-akan ya, gamenya seakan-akan bahwa aku itu fashion banget. Padahal di situ saya menciptakan hal paling norak. Norak. Kalau di Australia itu 1 jutaan lebih lah. Kalau nyampe di Madiun jadi thrift. Mau cari duit lah, cari tenar, enggak, karena di saat itu pun kita nggak dapat apa-apa ya, cuma dapat klarifikasi dan berita-berita itu saja. Akhirnya kita dapat bantuan dari HIPMI. Jadi HIPMI yang mengatasnamakan, udahlah HIPMI aja yang seakan-akan mengadakan ini. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, nanti yang bertanggung jawab HIPMI meskipun tetap pakai nama kita. Jadi contoh gak baik, jangan follow saya. Memang saya seperti itu. Dari contoh yang baik itu susah. Ya, halo teman-teman Jawa Sadar Madiun, ketemu lagi barengan sama Tori di sini di Obrol. Dan untuk hari ini saya sudah berada di Singapura, bersama dengan dua orang yang sangat kontroversial kemarin-kemarin. Langsung saja kita perkenalkan. Ini mungkin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya kemarin di beberapa kolom komentar di Radar Madiun dan juga di beberapa akun-akun lain juga. Ada banyak sekali komentar-komentar yang menghiasi karena ada sebuah momen di mana dua orang ini sepertinya bertanggung jawab atas kejadian itu, ya. Langsung saja kita ketemu sama Harun Firmansyah dan Wahid Mamil, Anda lagi. Apa kabar? Iya. Jangan lupa pakai mikrofonnya. Oh ya, sehat Mas. Siap. Oke, ini ada Mas Harun Firmansyah dan Wahid, satu Wahid ya, karena cuma satu aja akun Instagramnya dari Madiun Ngemil lagi, yang cari gara-gara lagi. Oke, tapi sebelumnya saya pengen tahu, karena kemarin bahas, jadi kemarin tuh ada momen namanya Madiun Fashion Weekend. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau tanya berapa harga outfit lo? Alright. Ini dari yang bawah, dari Australia. Bisa dibilang ini jenisnya apa namanya? Corduroy. Corduroy mungkin kalau di Australia itu 1 jutaan lebih lah. Kalau nyampe di Madiun jadi thrift. Saya ketemu Ya kurang lebih 50 sampai 150-an lah. Wah, iya. Bisa tergantung nego-negonya. Terus ini untuk vest sendiri. Biar Vest punk ya. No. Oh, bukan punk. Bukan. Brotherhood. Motor rider. Ya ini mungkin sekitar 100. Ya yang dalam ini kaosnya sponsor. Karena kaos acara. Sepatu Vans. biasa Vans. Ini Ori ya, harus ori ya. Harus ori, karena jika nggak mampu beli ori mending local pride. Asik, daripada beli KW ya. Lebih baik local pride daripada memaksakan sok-sok US, sok-sok fans tapi KW gitu kan. Kacamata Ini beli di Shopee. Dari Shopee. dari Bali sekitar 50. Nah, ini kacamata ala-ala gangster. Ya. Lokote Meksiko. Olpe que separara. Olpe lah. Biaya semir Murah karena disemir teman sendiri. Oke. Jadi cuma belanja semirnya aja. Oke. Sekarang Gus Wahid. Nah, ini. Dari mana dulu, atas bawah nih? Atas dulu deh. Atas ini jelas. Saya tahu ini hadiah dari BI. Jelas, saya cinta rupiah. Kalau pamer semir. Pamer. Peace. Ya, peace. Oke. Ini hadiah dari acara Bank Indonesia bulan lalu. Oke. Wah, gratis berarti. Tuh, tidak dong. Oh, tidak. Kita bayar dengan exposure. Dan bayar dengan jasa Anda waktu itu kan maju dan menang challenge Roleplay, gitu ya. Roleplay. Terus bawahnya ini seragam kebangsaan. Ini juga sponsor.
Harus ada bendera Indonesia. Harus ada cinta Indonesia ya. Jadi kalau misalkan nanti kasusnya selalu mencari, saya tetap cinta Indonesia. Celana dari Matahari. Diskon. Ini jam tangan. Jam Garvenus, jam kayu lokal. Wih, dari mahal Jogja. tuh. Ya di bawah MR Madiun lah dikit. Wih, mantap, lumayan tuh. Diskon. Lumayan keras lah. Iya. Sepatu Punya teman. Karena punya aku belum dicuci. Iya. Gini nggak infonya? Infonya nggak usah. Kalah saing sama yang sebelah. Harus Apple ya. Tapi by the way, Kak Wahid dan Kak Harum, ini kan kemarin ya langsung aja ya kita to the point aja. Kemarin tuh sempet rame sekali teman-teman di sosial media khususnya itu dihebohkan dengan. Jadi mungkin kronologinya gini. Kemarin tuh sempet kita bikin sebuah reels ya membahas tentang fenomena Citayam Fashion Week di Jakarta kan. Radar bikin reels dan waktu itu aku ngomong untuk teman-teman Madiun gimana nih? Setuju nggak kalau kita bikin Pahlawan Fashion Week misalnya atau Madiun Fashion Week misalnya, dan saya nggak tahu apakah itu salah satu respon juga dari teman-teman atau mungkin ada niatan mungkin jauh-jauh hari setelah ada Citayam Fashion Week ternyata kejadian dibikin beneran gitu ya di Jalan Pahlawan sama teman-teman ini. Nah, coba ceritakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Terserah, bisa Mas Harum Mungkin atau Mas dari saya dulu ya, karena ini seakan-akan kontenmu yang di itu loh. ya biar agak-agak klarifikasi. Oh iya. Jadi gini Kak Tori. Iya, gimana Kak? Sebenarnya saya tuh suka memparodikan apa yang lagi booming. Betul. Atau yang menjadi lucu, itu saya parodikan. Nah, yang pertama itu karena fenomena Citayam Fashion Week ini di Madiun kan belum ada ini yang bikin kayak konten ala-ala gitu. Betul. Nah, pertama itu tak bikin konten di Jalan Kartini yang pertama. Nah, di situ tuh cuma konsepnya aku cuma jalan terus sama teman-teman itu cuma difoto. Minta foto. Jadi seakan-akan gimmicknya seakan-akan bahwa aku tuh fashion banget. Padahal di situ saya menciptakan hal paling norak. Satu norak. Fashionnya gak temu. Tapi teman-teman minta foto. Nah, kan parodi ini gitu. Kok komennya banyak. Komennya gitu. banyak terus ada respon dari teman-teman akhirnya. Terus wah, mantep ki Madiun enek Fashion Week ini. Kok ini karena pada waktu itu saya kolaborasi kontennya sama Madiun Hits. Madiun Hits ya. Jadi rame banget. Terus ini nih si anak Madiun Ngemil nih di komen. Ya. Wah, masuk ki lagi-lagi bumi terus digai konten api. Terus muncullah ternyata di komenan, "Mas, lanjut part 2 dong." Wah, oke, berarti parodi ini lucu. Oke, tak lanjut part 2 di sini. Pertama Jalan Kartini, terus di jalan ini Pahlawan. Area apa nih ya? Area Pahlawan lah intinya. Part 2. Terus konten udah up. Wih, kok semakin rame. Tapi komennya masih positif. Wih, lucu Mas ini. Gitu. Nah, terus ada ini mungkin job dari Dinas Perdagangan. Nah, itu ada job. Saya disuruh menjadi talent Fashion Week dengan ya ala-ala tema belinya di mana? Beli di Pasar Besar Madiun. Jadi gitu. Jadi mempromosikan Pasar Besar Madiun. Wow, berarti positif dong. Karena kostum yang dipakai itu ternyata bisa menjadikan fashion yang didapatkan di Pasar Besar. Berlanjut di sini. Ini datang ini. Ini warga Madiun Ngemil ini datang. Piye? Nek iki nadane kok pasti tenanan. Iya. Ayo sesuk digawe isu ae. Jajal, jenenge jajal kan gak ero. Ini biar cerita dulu nih nanti kamu biar klarifikasi juga. Ini saya nggak pembelaan ini, emang ada ceritanya gitu. Real ini ya. Real karena media kan ini harus real. Terus nggak lanjut, dibikinlah teaser sama yang namanya tuh Dimas Kasim. Itu yang bikin teaser video. Jadi saya digabung videonya terus dibuat Madiun Fashion Week. Langsung tanggalnya itu ini malam besok. Ya jadi segini kita ketemu segini kan. Oh ya? Ya, jadi bikinnya itu malam hari ini nanti. Tapi acaranya besok. Nah, itu berarti flyer atau isu itu di-upload di sosmed 1 hari sebelum acara. Tidak ada 1 hari. Tidak ada. 8 jam. Oh iya. Ya. Dan lucunya itu kan di-repost sama akun-akun besar Madiun seperti Madiun AE, Madiun Ngemil, Madiun Hits, Madiun Wisata, Pahlawan Street Center. Jadi otomatis respon dari masyarakat, wih, enak loh. Semakin Semakin rame.
saya ini yang semakin ketar-ketir ini. Wow. Ini kita candaan, Bro. Iya. Tapi kok semakin jadi ternyata ini yang direncanakan itu nggak sesuai ekspektasi yang dimana kita itu mikirnya wah mungkin masyarakat Madiun nggak terlalu gubris hal-hal seperti ini. Iya. Apalagi anak muda nih. Ternyata rame banget. Ternyata rame banyak yang respon. Bahkan banyak yang datang juga waktu itu. Nah, ini diceritain sampai pas hari ya. Iya dong. Oh, lucu sekali nih. Wah, Sumpah, gimana lucunya gini. Saya tuh janjian di acaranya itu jam 6. Oke. Tapi memang saya mikirnya iki loh acara apa sih? Biasa. Ya, saya mungkin agak yang ini Mas Tor. Molor. Tapi itu isunya kenceng banget loh, Kak. Kenceng banget kan, isunya iya. kenceng. Saya pikir cuma hanya isu, terus hanya di sosmed. Oke, saya nggak datang jam 6. Saya mungkin jam 7 baru nyampe sini. Tapi jam 6 itu udah ada telepon dari Satpol PP yang pertama. Oh ya? Ini atas nama Mas Harum. Mas, Sumpah? serius. Terus? Ini Bilang atas nama Kak Harum. Ini udah ada peserta Fashion Week loh, Kak. Katanya jam 6 kok masih belum ada orang di sini. Ini ibu-ibu semua. Loh, Wah. saya kaget Kak Tor. Iya. Wow, ngono. Itu dari Satpol PP? Ya, Satpol Oke. PP itu jadi ada laporan dari warga yang ikut Fashion Week di sini. Itu melaporkan mana acaranya. Katanya jam 6 kok nggak ada. Otomatis saya Kak Tor yang kebingungan. Loh, ternyata memang ada loh yang datang. Akhirnya saya buru-buru, wah aku harus pakai fashion yang nyeleneh lagi nih. Iya. Akhirnya wah, adalah support dari teman-teman thrifting. Nah. Tak support nih. Yuk, Iya, acara iya. lagi. Yuk. Karena sebenarnya momen itu dijadikan momentum juga untuk teman-teman thrifting ataupun mungkin yang punya usaha baju atau clothing tuh bisa dipromosiin Betul juga sebenarnya ya. banget, gitu. Terus nyampe sini kan Kak Tor. Wow. Ternyata bukan hanya ibu-ibu saja Kak Tor. Ada bapak-bapak bawa anak 2. Ada mbak-mbak emang mbak model. Iya. Itu Yang udah dandan habis-habisan ya. Cantik pol. Cantik pol. Tapi saya sungkan lah. Karena di situ merasa ini Mas Wakiti, ayo Rum. Yus ala-ala bukaan acaranya lah, ngemsi dikit-dikit di depan apa itu namanya? Tambang coklat. Tambang Taman coklat. Coklat. Di depan balai kota berarti. Kebetulan di situ tuh ada ada akustik. Ya. Ada band yang di situ mengiringi. Jadi suasananya kayak pas. Terus makin malam ada info, ternyata itu ini kan kayak simpang siur soal perizinan. Oke. Nah, ternyata itu sudah ada. Itu dari boleh disebutkan nggak Oke. ini? Dari anggota HIPMI. Oke. Katanya gitu. Itu yang ngurus perizinannya untuk acara Fashion Week ini. Jadi memang dadaan banget itu ternyata perizinannya saya nggak tahu berupa apa, nggak tahu intinya. Jangan di jalan raya, tapi cukup di trotoar aja. Oke. Itu yang pertama. Semakin ramai yang berdatang semakin kepo mungkin ya orang-orang sing oh emang bener-bener ada tuh acara nih. Itu semakin banyak dan anak muda-muda pun seperti ciwi-ciwi ukti itu sangat banyak sekali Kak Tor. Sampai saya, "Weh Mas, minta foto." Alah. Ini Dan udah bener-bener mereka udah siap banget dan banget gitu ya. Tapi kalau yang mungkin seumuran 20-an ke atas itu enggak yang terlalu fashion banget. Ya. Yang sewajarnya lah. Tapi yang benar-benar fashion tuh sing saya nggak nyangka itu ibu-ibu itu ada sekitar anak 2 mungkin ya. Itu tuh bener-bener pakai sing baju kayak adat gitu loh. Terus Gila, serius. masa? Terus pakai topi. Macan. Pakai topi macan terus Udah itu- prepare. Berarti mereka masyarakat ini otomatis sudah merespon isu yang sudah di-up di sosial Betul. media kan. Mereka menangkap itu dan mereka meresponnya dengan datang dan sudah siap Serius. gitu ya. Dan yang paling apa ya, saya itu semakin wow sampai kayak gini loh. Itu ada kalangan ibu-ibu hamil yang dimana dia itu pengusaha kayak daster untuk ibu-ibu hamil mungkin. Oke. Itu tuh sampai datang ke sini. Dan itu katanya HPL-nya ya, besoknya. iya, lahirannya itu besok dia malam itu ikut acara Fashion Week ini emang bener-bener pengen menunjukkan bahwa ini produk untuk ibu-ibu hamil dan dia ikut Fashion Week. Jadi bener-bener jalan. Mantap. Besoknya lahiran terus wow sampai segininya loh. Iya. Nah, itu Antusiasmenya. itu apa ya? Mungkin berita oke-nya lah ya. Ya. Nah, acara berlangsung karena semakin ramai di trotoar yang depannya apa? Ya, balai kota itu. Pindah. Ayo mungkin ke Maju Hardware depannya area situ. Ya. Karena di situ agak lebar terus musiknya kenceng. Jadi cocok ketika fashion. Oke, ke situ. Tapi emang nggak di jalan raya, nggak di zebra crossnya, tapi di trotoar. Tapi ternyata sampai di lokasi mungkin itu model-model dari Matahari Store ya. Itu Oke. udah fashion show di situ. Oh ya? Iya. Mereka pun pada akhirnya ikut. Ikut meramaikan acara ini. Terus loh,
kok di jalan raya sebenarnya nggak boleh di sini, tapi ya kita nggak bisa memenggak karena di situ udah nggak ada penanggung jawab, kita benar-benar jalan. Jadi mereka tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba dan banyak banget yang ikut. Akhirnya mau nggak mau peserta yang tadi di trotoar ikut ke situ. Jadi ikut di zebra cross. Iya. Dan nggak ada yang untuk apa ya menghalangi si pengendara itu. Akhirnya ini mau nggak mau bertanggung jawab untuk itu, terjadi memerintahkan karena ada bele itu. Nah itu terus mulai di stop, terus kalau udah fashionnya udah jalan 1-2 yuk lanjut lagi sampai rame. Nah disitulah tiba bahwa Disub mungkin ya itu memperingati bahwa jangan di sini, ini nggak dibubarkan tapi dipindah aja di depan patung di sini ya. Oke. Jadi itu acaranya itu nggak dibubarkan, cuma dipindahkan ke sini. Berarti dari awalnya di depan balai kota nih Ya. terus pindah ke depan mall. Terus karena mungkin beberapa orang sudah mulai nyebrang di zebra cross dan menjadikan zebra cross itu catwalk. Akhirnya jangan di sini, udah pindah di sini akhirnya. Ya, berarti sempet 2 kali pindah ya. 1, 2. Betul, ya. betul banget. Terus berarti terakhir di patung Di sini Merlion. di patung sini. Terus ya isu yang naik di berita kan Fashion Week di Madiun dibubarkan oleh Disub gitu. Tapi di Kita keterangan nggak memberitakan gitu loh ya. Radar Madiun ini baru beritakan sekarang karena untuk mengklarifikasi. Mengklarifikasi saja. Dia mengupload berita setelah dapat dari sumbernya. Kita tidak memberitakan Madiun Fashion Week sama sekali, entah itu baik atau buruknya, enggak. Kita melihat saja. Sangat pro terhadap pemuda. Sangat pro terhadap huru hara. Oke, berarti lanjut sini dan akhirnya acara sampai jam berapa? Acara sekitar sampai jam 10. Oke, dan Ya setengah 11. antusiasme masyarakat apakah masih rame atau bahkan lebih rame lagi? Di sini tuh malah yang dari sana mungkin mencari loh. Di mana ini? Ya. Akhirnya ke sini semua. Pindah lagi. Dan akhirnya ke sini tuh bener-bener sing menjadi lingkaran. Jadi untuk fashionnya tuh dibuat lingkaran ya. Kayak hip hop street gitu. Oke. Terus yang di situ udah mulai bermunculan ini beragam dari komunitas. Soalnya di situ datang anak dari komunitas tari mungkin. Dance. Ikut meramaikan di situ. Jadi bener-bener, Karena mungkin anak dance juga sudah dandan, sudah siap, akhirnya ngedance sekalian gitu mungkin ya. Betul, momennya pas. Terus ya itu mungkin dari Kak Harum dulu ya. Sekarang gantian. Karena pertanyaannya masih banyak ini ya. Di belakang layar. Iya. Yuk. Apa peran Anda ya di momen itu? Oke, gini ya. Sebenarnya saya melihat fenomena Citayam Fashion Week itu sama mungkin dengan komentar-komentar netizen yang negatif. Apa sih alay norak? Iya. Tapi dari sudut pandang yang lain itu tak nilai. Tapi pasarnya ada, marketnya itu ada karena rame banget loh. Rame. Meskipun terlihat itu pemuda-pemuda daerah kan, dari Citayam yang berangkat ke Sudirman, memakai outfit mereka entah thrift-thriftan atau apa. Tapi banyak antusiasnya, banyak sampai Gubernur pun merespon. Banyak artis yang tanda kutip ikut panggung. Ya kan, ikut panggung ke sana. Terus ternyata marketnya ada. Di saat itu karena Harum sudah memulai duluan yang buat konten itu di Madiun ya. Di Madiun. Terus tak komen tuh, ayo Rum bikin gitu kan. Terus dia, ya mas aku tak buat part 2-nya gitu kan. Pas apa namanya? Aku lagi jalan-jalan di sini ketemu Harum. Ngapain Rum? Iki gaya konten mas. Gaya konten toh, gak direalisasikan kayak di Citayam. Gak wis ngene cukup. Ayo toh. Maksudnya masa kita nggak bisa sih kayak gitu. Oke. Ya kalau dianggap latah mungkin ya latah ya. Cuman sebenarnya kita cek ombak aja sih. Cek ombak yang respon negatif seberapa, positif seberapa. Intinya gitu. Terus tujuannya ya kita mencari traffic. Kan ya wajar lah, kalau di mana-mana cari traffic. Betul. Lagi rame kita bikin konten. Makanya tak usulkan untuk video-video dan foto yang sudah dibikin, entah yang dari dinas, entah dari beberapa sponsor itu, dibikin konten reels. Nanti tak bantu untuk upload. Kebetulan kan masa di Madiun ini banyak. Ya. Terus ya udah, sore jam segini kita ketemu. Habis maghrib itu tektokan, terus jam 11 dikirim videonya, revisi dikit masalah tulisan, terus pagi itu bangun tidur tak upload sekitar jam 9, jam 10-an. Beberapa jam,
selang 5 menit 10 menit tuh nggak ada komen. Akhirnya tak awali kan aku komen. Wah, apik iki koyo gitu. Lah kok tak tinggal sebentar habis sholat zuhur itu udah ribuan orang yang nge-share. Nge-share, komen, bahkan aku nggak cuman minta tolong itu ke Madiun Hits ya. Karena memang pasarnya kan anak-anak muda. Ternyata Madiun Wisata nge-post, Madiun ikut nge-post. Saya nggak nyuruh, tapi ya mungkin mereka juga cari traffic karena kenceng banget. Karena itu kan sebuah isu yang lagi bakal ada nih, mau ada event nih lah ya. Terus jadi ada beberapa akun-akun berita atau akun-akun info yang mungkin ikut memberitakan itu, menginfokan itu di sosmed mereka gitu. Ya, ya kalau dari perspektifku sebagai orang yang memang aktif dan mengamati sosmed, ya pengen cari traffic aja. Ya kalau konten kita itu rame seneng, sudah hanya di sana. Kalau misalkan mau cari duit lah, cari tenar, enggak. Karena di saat itu pun kita nggak dapat apa-apa ya. Cuma dapat klarifikasi dan berita-berita itu saja. Iya. Itu karena saking ramenya konten, postingan yang ada di medsos, udah viral di mana-mana. Bahkan ibu-ibu UMKM yang saya nge-save nomornya tuh bikin story, itu kok dia gitu kan. Akhirnya kita panik karena kan ya paling kan masanya sekitar paling banyak 50-100 ya. Itu kita bisa koordinasi lah, di sini kita bengak-bengok. Ternyata ribuan orang yang udah nge-share berarti kan sudah bisa dikendalikan. Sore itu jam 3 kita ke Balai Kota buat koordinasi sama Satpol PP, terus sama teman-teman yang jaga PSC, kita minta bantuan. Kalau misalnya nanti masanya terlalu banyak, minta tolong diarahkan. Karena yang mereka bayangkan itu ya mungkin seperti yang ada di Sudirman, di SCBD itu kan. Orang nyebrang-nyebrang gitu, padahal enggak. Kita tuh nggak ada persiapan apa-apa. Terus tidak merencanakan seperti itu. Berarti ini klarifikasi pertama ya. Berarti teman-teman ini tidak menyuruh teman-teman yang di Madiun Fashion Week malam itu untuk nyebrang lalu lalang di zebra cross ya? Tidak ada. Terus intinya karena konsepnya random, kita nggak tahu mau ngapain. Karena kan di sana juga random kan, nggak ada sound system, nggak ada mic, nggak ada acara hiburan. Akhirnya ya kita nyari mana nih yang bisa disatukan. Makanya saat itu kan ada jadwalnya Balai Coklat itu yang akustik. Lagi akustik. Kita minjem soundnya untuk ya catwalk lah ala-ala. Cuman karena di sana soundnya kecil, akhirnya kita koordinasi sama yang di depan mall. Soundnya lebih gede dan jedak-jeduknya lebih terasa. Itu yang mungkin membuat peserta itu pengen show off lebih. Biar dilihat orang banyak, ya akhirnya itu tadi nyebrang. Lebih ini ya, kebakar lagi dengan sound. Jadi jeduk ya kan. Terus sebenarnya kan awalnya oke lah nyebrang nggak apa-apa lah 1-2 orang, dengan ya wajar normalnya orang nyebrang aja pakai tetot-tetot itu. Paling sekali loh. Lah kok semuanya. Pas nyebrang itu muter-muter lah jadi mereka tuh malah seneng tuh dilihat orang banyak dari mall, dari sisi sini, dari trotoar. Bahkan yang dari mobil itu kan aku juga ngarahin lalu lintas kan, biar misalkan kalau lagi hijau ya jalan, kalau lagi berhenti. Mereka nggak mau jalan ketika sudah tak suruh ngevideoin, makanya yang bikin macet itu. Nah saat di sub membubarkan karena ada ambulan yang lewat Pahlawan kebetulan, dan itu macet, akhirnya kita ya dipindahkan. Gitu. Jadi ya memang Satpol PP-nya kan kayak gurai pitik, pindah mas, ada ambulan lewat gitu loh. Jadi seakan-akan jadi dibubarkan. Ya cuman itu aja sih. Berarti kronologinya kurang lebih sama lah ya. Apa yang dibilang sama Mas Harum ataupun Mas Wakit. Intinya awalnya memang itu isu-isu yang ya buat lucu-lucuan mungkin ya bahkan. Tapi direspon sama masyarakat, sama teman-teman, sama netizen untuk akhirnya mereka datang. Nggak cuma datang bahkan, mereka datang dan ikut Madiun Fashion Week itu untuk lenggak-lenggok di trotoar dan juga bahkan di zebra cross ya. Nah, ini pada akhirnya setelah itu kan di Madiun viral nih ya. Maksudnya banyak yang ngomongin acaranya, dan ternyata efeknya adalah waktu itu sebenarnya yang saya cukup concernnya adalah ada kabar bahwa lalu lintas macet banget di situ. Bener? Betul. Banget. Nah, gara-gara yang lalu lalang di zebra cross berarti. Ya karena itu orang merasa, yang pertama itu kan cuma 1-2 orang ya. Ketika itu masih awal tuh
sesuai dengan isyarat lampu. Kalau misalkan tetot-tetot mereka jalan, difoto udah selesai. Jalannya masih wajar. Cuman yang setelah itu dia merasa, wah aku nggak mau kalah sama dia gitu. Aku main tampil. Jadi catwalk malah dibikin, apalagi pas itu anginnya kenceng banget kan. Cewek-cewek rambutnya panjang malah dikupas-kupas kayak iklan sampo. Bikin mereka lebih bersemangat dan malah bikin macet. Iya. Gitu. Padahal konsep konter kita itu nggak ada catwalk. Konsep konten kita mereka pakaian, terus bikin konten sendiri-sendiri, diupload di sosmed. Terus kita juga kolaborasi sama teman-teman komunitas fotografer yang Madiun itu curi-curi foto candid lah. Jadi kita bikin kontes online dengan sponsor yang udah kerjasama sebelumnya. Kalau dari flyernya sih waktu itu aku bacanya pakailah outfit terkerenmu. Kita abadikan momenmu gratis lah, kurang lebih kayak gitu. Betul. Dan waktu itu memang ya pikirku juga awalnya ya udah kamu cuman nongkrong dan jalan-jalan aja di PSC di sekitar sini, mungkin konten-konten sendiri. Ternyata mereka melakukan catwalk di trotoar dan di zebra cross. Nah, terus perizinannya sebenarnya itu yang benar gimana, Mas Wakit atau Mas Harum? Mungkin bisa mengkonfirmasi antara pihak Satpol PP ataupun mungkin di Sub itu sudah berkoordinasi atau karena sepertinya ada miss, ya nggak sih? Kan karena di sosmed tuh viral banget. Kan akhirnya kita merasa, loh ini kita belum izin loh. Kita nggak ini kalau bikin acara 10 orang kayak komunitas kan nggak perlu izin tuh, nggak perlu izin dinas, nggak perlu izin beberapa instansi gitu. Karena ini sudah mungkin melebihi 100 orang, ya kita harus bertanggung jawab karena sudah membuat ini rame. Ya jam seginian kita koordinasi dengan teman-teman komunitas, akhirnya kita dapat bantuan dari HIPMI. Jadi HIPMI yang mengatasnamakan, udahlah HIPMI aja yang seakan-akan mengadakan ini. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, nanti yang bertanggung jawab HIPMI meskipun tetap pakai nama kita. Jadi cuman ya jadi tameng aja lah. Teman-teman HIPMI jadi tameng. Nah, berarti kalau pertanyaannya kita ringkes, berarti yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Madiun Fashion Week itu siapa? Harum, Wakit, atau dinas perdagangan, atau mungkin HIPMI atau siapa sebenarnya? Kalau yang bertanggung jawab penuh sebenarnya kita. Yang di sini sudah menginisiasi besoknya gitu loh. Inisiasi karena kan dari ide inilah akhirnya beritanya rame. Berarti teman-teman ini berarti yang menginisiasi pertama menginisiasi. Terus masuklah dinas perdagangan. Bukan, itu beda. Jadi kan karena adanya fenomena Citayam Fashion Week, dinas perdagangan minta teman-teman konten kreator ini untuk membuat ya itu tadi harga outfit lo berapa, terus belinya di mana, ngangkatnya pasar. Kan nyari traffic. Nah, sebenarnya tujuan saya itu juga nyari traffic yang lebih besar. Buat apa? Tujuannya nanti next misalkan ada pameran thrift, ada teman-teman komunitas misalkan yang jualan clothing lah, sablon lah, mereka juga bisa intinya cari peluang nanti ketika ada event yang mungkin udah terkonsep. Intinya awal itu kita cek ombak. Misalkan nanti setelah ini ada acara yang serupa, semoga lebih terkonsep dan ada sponsor-sponsor yang bisa menaungi ini dan ada penanggung jawabnya. Dan pada akhirnya ketika misalnya ada sponsor-sponsor yang menaungi dan mereka mau untuk support, otomatis ya harapannya mungkin perekonomian bisa kembali muter lagi ya. Maksudnya beberapa teman-teman kan punya dagangan, pakaian, thrifting dan lain-lain. Ketika misalnya sudah ada model gratisan nih yang udah mau berlenggak-lenggok di Jalan Pahlawan, ya bisa saling memanfaatkan satu sama lain gitu. Nah, terus kalau pertanyaannya gini, mungkin ke Mas Harum lagi nih. Berarti yang miss dari event kemarin apa? Yang miss, yang mungkin kalian mengakui, wah ini kayaknya salah deh, emang. Yang pertama itu tetap ini Mas, nggak sesuai ekspektasi itu yang pertama ya. Karena mungkin berpikir kita tuh bahwa oke, kita cuma duduk-duduk, terus kalau enggak ya jalan-jalan di sini pakai outfit terkeren itu. Nah, itu sebenarnya itu kan diadakan lomba. Jadi siapa yang bikin konten outfit terkeren itu nanti kita akan pilih mendapatkan hadiah. Karena pada waktu itu flyernya muncul, itu ada support produk itu banyak banget yang masuk. Jadi rencananya itu dibuat hadiah untuk nanti siapa yang paling terkeren, siapa yang paling hadiahnya pakai yang produk-produk yang masuk itu. Awalnya gitu. Tapi ternyata sampai di lokasi tuh berpikir orang-orang enggak, dia tuh ya catwalk tadi. Jadi
oh gini toh akhirnya responnya orang-orang. Iya. Itu yang pertama misi. Terus yang kedua kan memang katanya ada perizinan yang tadi ketika ada yang nanya ini penanggung jawab siapa, bilang aja HIPMI karena orang dari HIPMI itu udah bilang ke kita itu bahwa nanti kalau ada yang tanya bilang aja dari kita gitu. Oke. Intinya dari HIPMI gitu. Berarti ketika nanti ada acaranya kurang lebih ya kayak gimana nggak sesuai ekspektasi, HIPMI seenggaknya udah siap untuk mengatur hal tersebut. Oke, itu yang pertama. Terus aku berpikirnya oke lah, berarti iki acara tetap berlanjut aja. Udah kadung iki ya jalan ya, masuk nggak diselesaikan sekalian. Itu yang kedua. Terus ternyata apa ya, serame itu, terus kita itu bingung kayak wih, bingung mengontrol orang. Karena nggak ada persiapan, Nggak ada persiapan. nggak ada konsep acara seperti apa, Iya. ada apa. Karena terlalu banyak orang itu mau ngontrol orang untuk jangan ini, jangan itu tuh susah Nggak bisa. mungkin ya. Karena kita juga nggak mau bengok-bengok gimana loh Mas Kes kan Yusiki area ini kan rame banget Iya, ya. Itu iya, kan iya. kayak wah ngapain Yon bengok-bengok kayak seakan-akan wih sok-sok ngatur-ngatur Iya, gitu atau iya, gimana. iya. Soalnya emang bener-bener nggak ada susunan kepanitiaan pun juga nggak ada. Karena emang bener-bener ini yang bikin acara, aku yang jadi sosok talentnya. Sebenarnya cuma gitu sepele ini. Jadi Oke. akhirnya ya udah bingung gitu. Mas Wakit sama juga sepakat miss-nya itu. Ya missnya di konsep sih. Konsep. Jadi antara kita yang awalnya tuh pengen kontes online, terus masyarakat yang menerimanya tuh seakan-akan ya seperti yang ada di Jakarta itu, mereka ada catwalk, mana nih acaranya? Jadi ada yang datang sampai dari jam 2 ya. Sampai udah tanya ya, mana nih acara? Mana kok nggak? Ya, makanya yang ditelepon Harum itu kan. Jadi Satpol PP sini yang nggak tahu Iya, dengan iya, iya. adanya berita yang tersebar Kayak di medsos. nagih gitu malah nih orang-orang. Tidak, mana ada acara ya. Seakan-akan ini kan juga dinaungin sama pemerintah. Ya. Ya itu makanya yang miss saya kira adalah konsep acara dan persiapan kita yang kurang. Oke, itu miss-nya. Oke, kalau ngomongin apa sih yang positif dari momen itu? Apa? Positif. Yang dilihat yang pada akhirnya ditangkap sama teman-teman ini, wah ternyata event ini ternyata bisa menghasilkan efek seperti ini loh yang positif. Menurut Betul. kalian? Kalau menurutku ya, kalau misalnya dibilang latah, saya nggak peduli ya, karena marketnya ada. Oke. Yang positif adalah ini kita udah punya kolam, tinggal bagaimana nanti kita mengelolanya. Misalkan ini mau dibuat yang volume 2 versi kedua atau edisi yang kedua nanti, dikemas dengan bagus, ada panggungnya, ada bener-bener catwalknya. Misalkan nanti ada perizinan kita bisa nyebrang entah di Jalan Perintisnya atau di Jalan Pahlawan. Itu kan, atau dulu ketika ada eventnya ulang tahun Madiun yang ada VW itu, bisa ditutup akses Pahlawan di saat malam minggu kan juga lebih menarik. Menurutku positifnya acara ini bisa dilanjutkan untuk apa ya, mengangkat Madiun. Karena di saat pemberitaan itu nama PSC sudah terangkat, Madiun juga namanya juga naik, bahkan di beberapa media nasional ya. Berita di media nasional itu berikut kota-kota yang mengikuti. Itu Madiun salah satu nomor 7 atau 8. Oke. Kalau Mas Harum yang positif, apa yang dirasakan, wah ternyata ada dampak positifnya juga nih gitu. Ini kalau mungkin nggak tahu nanti penilaian orang-orang ya ini. Kalau menurutku gini Mas, akhirnya ada respon dari teman-teman, terutama komunitas sih. Ada komunitas banyak banget dari skate, terus ya mungkin b-boy mungkin. Itu next sebenarnya tuh kalau ini emang berlanjut, itu maunya itu emang di konsep yang secara matang. Terus kita tuh bener-bener ngangkat yang ada di Madiun ini, nggak jauh-jauh. Terus kayak misalkan di Madiun ini ada loh teman-teman dari komunitas ini, Nah nanti itu rencananya fashion dengan memakai ala komunitasnya. Itu rencana. Jadi terus itu ada respon yang pertama itu dari teman-teman skateboard itu, wah itu cocok dilanjut, tapi yang lebih matang konsepnya gitu. Itu yang pertama. Mungkin kalau yang kedua ini apa ya, menurutku lucu sih Mas ini. Jadi ibu-ibu yang ikut di Fashion Week yang acara pada waktu itu minta nomorku Mas. Oh ya. Mas Harum minta nomornya ya. Soalnya nanti kalau ada lagi aku tuh minat banget loh. Aku dulu itu muda, aku model. Asik. Terus oh iya bu. Maksudnya untuk bikin acara lagi gitu. Ya. Disuruh bikin acara lagi. Terus udah WA-an gitu. Dan ternyata itu ibu-ibu dan masyarakat yang mungkin nggak tahu nomor saya itu ada juga Mas. Yang DM itu tanya setiap malam minggu, Mas nanti ada lagi nggak? Mas nanti ada lagi nggak? Ada anak muda juga, Mas nanti ada lagi nggak? Jadi sampai dinanti-nanti. Karena dikiranya itu acara mingguan. Terus tak jelasin enggak Mas, enggak Bu, Mbak, Mas. Ini acara cuma waktu itu cuma ya menginisiasi lah. Menginisiasi. Cuma seperti itu. Terus ini kan udah masuk di
apa ya, mungkin lomba-lomba 17-an udah mulai ada di ya. ibu-ibu yang nge-save nomor saya, Mas. Ah. Itu tuh ya mungkin ini ya, dia itu respect ya dengan acara seperti itu. Dibikinkan di acara desanya untuk lomba 17 Agustus. Oh iya, tapi Ya. mereka bikin sendiri. Bikin sendiri. Tapi terinspirasi gara-gara itu. Asik. Ya. Dan kerennya, Mas, itu mungkin jalannya bukan jalan bukan jalan besar Iya, ya, jalan iya. desa. Itu sampai dicat zebra cross. Keren banget. Oke, ini aku masih Ya. ada beberapa pertanyaan cepat aja ya ini. Ya. Mungkin aku pengen tahu komentar-komentar negatif netizen. Nah, ini yang kemarin sempat cukup membagongkan dan saya baca beberapa juga. Wah, gila, ada yang bener-bener bilang bahwa wah, ini ikut-ikutan, latah, bikin macet, bla 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 bla. Apa yang kalian rasakan ketika membaca itu dan seperti apa respon kalian? Kalau saya dari dulu ya, Ya. Mas. Ini kalau yang saya pertama itu karena saya kan juga baca itu di komen-komen postingan media-media teman. Ya, Itu yang pertama saya lihat dulu nih kontranya di mana, terus pro-nya di mana. Jadi saya ambil mungkin kesimpulannya gini. Yang kontra itu kebanyakan bilang bahwa ini tuh bikin macet. Ya. Padahal ini acara cuma hari itu aja loh. Maksudnya nggak yang keterusan bikin macet. ya, nggak yang tiap minggu. Terus banyak yang bilang latah dan lain-lain itu. Kalau dari pribadi saya sendiri sih, sebenarnya kita itu nggak menunjukkan bahwa kita itu ikut-ikutan, tapi kita tuh sebenarnya bisa loh kayak kota-kota besar. Sebenarnya itu gitu. Jadi Madiun tuh nggak sepele loh, hanya sebatas itu. Terus kalau yang nyerang pribadi ke saya itu ada sih. Oh iya? Iya, kayak kata-katanya kasar, terus yang kata-kata kasar, terus ngejat rambut kok pitik sok-sokan gitu. Terus aku gini, Mas, widih sampai segitunya loh. Terus Iya. aku cuma ya sok-sok bijak lah, Mas. Yang kurang berkenan mungkin kita bisa bertemu, ngobrol lah atau gimana nya agar ya kita tuh nggak pengen rusuh. Iya, gitu. iya. Terus ada yang sampai ngecap, iki Madiun kota pendekar, duduk kota alay, duduk kota Oh iya, saya baca fashion." itu, saya baca. Terus ya mungkin kalau nangkepku Madiun tuh tetap pendekar, itu nggak bisa dirubah. Betul. Mungkin ini tuh hanya hanya cipratan lah. Iya. Jadi nggak akan merubah nama Madiun. Iya, tidak akan jadi merubah kota fashion mindset ya. Tetap mungkin. akan jadi pendekar gitu ya. Ada yang bilang, wah Madiun harusnya pendekar. Kenapa diisi manusia tulang lunak? Ada yang bilang gitu tuh, ada. Oke, Mas Wagid, ngelihat komen-komen netizen yang sangat barbar ya. Komen yang paling membagongkan bagiku Ya, apa? Ada yang omongannya mulai ngawur nggak? Ngawur tuh nggak bijak sebenarnya. Dia membawa dalil Al-Quran. Wih. Intinya itu ya berpakaian sopan ini. Oke. Karena kan memang fashion orang itu nggak bisa kita atur ya. Iya. Dan saat itu pun kita juga nggak ngasih rules kamu pakai baju muslim atau pakai Iya, baju iya. apa. Ya terserah, yang penting keren. Dan parameter keren itu kan masing-masing orang. Iya. Dan terus sampai di sana tuh mereka saking sampai ngomong kasihan nanti anak-anak yang lihat nanti ikut gini kok udah jadi tanggung jawab kita. Ya yang sangat membagongkan itu aja sih. Kan sebenarnya itu kan kalau misalkan biar anak-anak tidak terpengaruh kan tinggal kasih edukasi gitu aja sih orang tuanya. Iya. Kenapa jadi tanggung jawab kita kan? Ya poin kita itu membuat acara biar meriah, biar jadi trendsetter, bisa jadi pusat. Di sini bisa jadi pusat Perputaran roda kreatif. perekonomian mungkin ya. Yang kan? jelas tuh biar di sini terbranding tempat kreativitas, gak cuma jalan-jalan, gak cuma keluarga, betul. biar teman-teman ada misalkan- event-event. Ada event-event meskipun nggak ada event besar, teman-teman komunitas bisa misalkan yang mau ngedance, mau beatbox kayak gitulah. Betul, Jadi ketika ada wisatawan keluar ke sini, ke branding, wah Madiun kalau misalkan ke PSC ada ini loh, kan menarik ya daripada Menarik. cuman ada teman-teman gitu aja. Jadi ada hiburannya. Gitu. Oke. Oh ya itu juga Mas. Apa? Ada pengunjung dari Pondok Pesantren Gontor enggak? Oh ya? Itu datang. Gitu. Pakai baju Iya ada. Dan mereka juga ikut itu. Enggak, dia tuh cuma kepo akan acara. Ya, kepo. Oh, Terus kepo. foto-foto di sini. Terus Mas dari mana? Saya dari Pondok Ponorogo. Wah, ditanyain balik ke kamu, bisa baca Arab gundul nggak, Mas? Bisa baca kitab kuning nggak? Oke, terakhir banget. Dengar kemarin bahkan kalian sudah merencanakan ada kemungkinan terselenggaranya Madiun Fashion Week 2.
itu gimana, dan mungkin terakhir harapan kali ya, harapan kedepannya setelah melihat fenomena kemarin Madiun Fashion Week yang pertama di sini sebegitu luar biasanya rame, tapi juga ada pro dan kontra. Apa yang kalian rencanakan untuk kedepannya? Apakah kalian teman-teman ini ya udahlah selesai aja, udah terserah, udah nggak mau bikin gitu-gituan lagi, atau justru memacu kalian untuk bikin sesuatu yang lebih wow lagi? Oke, kalau dari aku pribadi, Ya. Sebenarnya pengen mengharapkan ini jadi mingguan lah. Jadi kita masih dari fenomena kemarinnya ramai banget, viral di mana-mana. Hanya kita mengajukan izin dan ini masih proses, belum tahu udah turun atau belum. Oke. Oh, Karena sudah. Sudah mengajukan, tapi nggak tahu turun atau belum. Karena kan Berarti mau bikin lagi dong? ya. Wah. Karena kan di saat itu, saat berita rame, kita udah dapat banyak DM terus telepon. Ya, Ini ya. sponsor pengen masuk. Ya. Terus beberapa komunitas itu juga marah. Nyapu gak gandeng aku, wong aku iso. Nah gitu loh. Oh, iya, Seakan-akan iya, kita bisa berdiri sendiri padahal kita nggak tahu apa-apa. Iya, iya. Gitu. Terus ya wes Mas, ayo kita kumpul, koordinasi kita bikin. Karena saya nggak punya pengalaman di event, hanya kan teman-teman event yang mengajukan ke pemerintah, ke Pemkot. Ini masih nunggu acaranya, insya Allah bulan ini, akhir bulan. Kalau memang izinnya cepat turun, dan harapannya di saat itu nanti kita kemas dengan baik, konsep yang bagus, dan kita mendeklarasikan lah, mungkin Bapak Wali Kota kalau misalkan berkenan, Wih. mendeklarasikan jadi PSC ini jadi tempat trennya anak muda. Jadi di sini nggak cuma jalan-jalan, foto-foto, mau bikin video, mau ngedance, mau apa. Jadi biar difasilitasi dengan adanya trotoar dan landmark-landmark yang bagus ini. Termasuk ada event-event kecil yang mungkin rutin gitu ya. Betul. Mungkin. Oke, Mas Arum terakhir harapan kedepannya dan juga mungkin rencana Madiun Fashion Week 2 mungkin. Ya karena saya ngikut ini nih. Nah, Ini berarti semuanya gara-gara dia. karena saya just talent di sini, Iya, jadi iya, saya ngikut apa kata Bapak Wahid. Oke, itu yang pertama. Kalau harapannya itu mungkin untuk netizen mungkin ya ini. Jadi agar lebih ini Bijak lah. bijak dan Ya. mungkin ngikuti tren itu nggak salah selagi itu bisa membawakan dampak yang positif. Betul. Harapannya Sepakat, gitu. sepakat. Dan untuk mungkin ini tambahan buat yang ingin ngejudge saya dengan jadi contoh gak baik, jangan follow saya. Memang saya Iya, iya. seperti itu. Jadi contoh yang baik itu susah. Salah satu contoh yang tidak boleh ditiru. Baik. Ya, mungkin seperti itu aja sih. Iya. Oke. Jadi memang ya setiap pergerakan, setiap apa yang kita lakukan, apalagi yang movement yang melibatkan banyak orang yang masif itu biasanya memang sangat rentan sekali mengundang pro dan kontra ya. Dan setiap apa yang kita lakukan yang namanya pro dan kontra itu pasti ada gitu. Setiap kita pengen lebih tinggi lagi, lebih tinggi, pasti anginnya makin kenceng ya kan, makin banyak yang ngehujat, yang ngomongin dan lain-lain. Pak Jokowi itu sebagai presiden yang pasti setiap detik ada yang ngerasani di Indonesia ini. Tapi beliau tetap memimpin negara kita karena memang siapapun yang berpengaruh, siapapun yang punya impact besar untuk masyarakat pasti dirasani, diomongin itu pasti ya. Dan kita sebagai orang yang melakukan itu ya harus siap dengan segala risiko. Tapi mungkin kalau ngomongin negatif positifnya, ya semoga kedepannya momen-momen fashion atau Madiun Fashion Week yang berikutnya tidak macet lagi, tetap lebih terkonsep lagi, tetap teratur. Dan saya sebenarnya ada sedikit rasa optimis bahwa sebenarnya momen-momen seperti itu bisa menggerakkan teman-teman yang punya usaha. Saya sangat sepakat sekali bahwa beberapa teman-teman yang punya usaha clothing atau thrifting atau bahkan mungkin makanan ketika itu rame, Starbucks keliling ya, kalau di Jakarta, kalau mungkin di sini pentol ya, itu pasti akan lebih laris lagi dagangannya, bisa melarisi mereka teman-teman ini gitu ya. Jadi kayaknya setiap pergerakan yang dilakukan sama teman-teman pasti ada efek positifnya. Saya yakin sekali. Walaupun mungkin ada beberapa minus ya, karena mungkin memang ada beberapa persiapan yang kurang dan lain-lain. Tapi semoga kedepannya teman-teman ini bisa merencanakan momen event acara yang lebih terkonsep lagi, lebih matang lagi, dan pastinya punya dampak positif sekali untuk masyarakat Madiun gitu ya. Oke, thank you banget Kakak Harum, luar biasa sudah diklarifikasi ya. Terima kasih ya sudah Dua orang tukang gara-gara ini. sudah datang membantu saya. Oke, jadi buat teman-teman Jawa Plus dan Madiun itu dia ya. Sudah diklarifikasi, sudah dijelaskan, daripada
ngetik-ngetik di komentar ya, maksudnya mungkin belum jelas ya seperti apa sih itu, apa kronologi kejadiannya udah dijelaskan, dan ya semoga pergerakan teman-teman ini nantinya tetap bisa didukung dengan tetap komentar-komentarnya baik, Ya, bijak, jangan terus miso-miso. Boleh, ada solusinya. Nah, ada solusi, ada masukan. Pastinya nggak anti kritik dong Ya, kalian ya. masuk, Pasti boleh. bisa sekali untuk ngasih masukan-masukan yang baik. Boleh diingat ya, kita tetap manusia, tempatnya salah dan lupa. Wah, Subhanallah. Tapi kita belajar untuk membenarkan itu semua. Iya, belajar. oke. Karena angin dari terowongan PSC ini juga sudah sepoi-sepoi sekali. Kita mau lanjut untuk menikmati sore hari ini. Dan buat teman-teman Jawapas Radar Madiun juga, terima kasih sudah menonton obrol-obrol. Enggak, dia pengen masuk radar. Ya, pasti thank you banget buat teman-teman yang udah nonton ya, dan semoga bisa menginspirasi, memberikan banyak penjelasan dan informasi yang lengkap untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa juga untuk tetap mengikuti berbagai macam sosial media kita di banyak sosial media ya, di Facebook, YouTube, Instagram, Hello, Twitter, website. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe YouTube kita di Radar Madiun TV, dan pastinya sampai ketemu lagi di konten obrol-obrol episode berikutnya. Bye. Kita fashion dulu. Tidak juga.